Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Sedulur Kemenak dimanapun sedulur Kemenak berada, senang sekali hari ini kembali kami dari penyuluh agama Kristen boleh menjumpai sedulur-sedulur semuanya di podcast penyuluh. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dua narasumber yang beberapa waktu yang lalu juga boleh hadir menjumpai sedulur-sedulur semua. Ada Bapak Ferya Sugiarto. Shalom, selamat pagi Pak Ferry. Dan juga ada Ibu Tri Andayani, STH. Salam Pak, Iya, pagi. bagaimana kabarnya Pak Ferry, Putri? Luar biasa, sehat Pak. Puji nama Tuhan. Saya berharap sedulur Kemenak semua dimanapun sedulur Kemenak berada juga dalam lindungan yang Maha Kuasa, senantiasa diberikan kemudahan dan kelimpahan di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Sedulur Kemenak dimanapun sedulur Kemenak berada, salah satu program pemerintah di tahun 2000 adalah percepatan pencegahan penurunan angka stunting pada balita. Dan Kementerian Agama juga turut serta mengambil bagian di dalam pencegahan penurunan angka stunting yang diteruskan dan disampaikan oleh para penyuluh agama pada kelompok binaan masing-masing. Nah, apa itu stunting? Apakah stunting bisa disembuhkan dan bagaimana cara mencegahnya? Hari ini kita akan membahas bersama-sama dengan dua narasumber kita, yaitu tentang penurunan angka stunting dimulai dari bimbingan calon pengantin. Baik, Pak Ferry dan Putri, kita langsung aja dengan pokok bahasan kita karena hari ini kita akan membahas tentang stunting, begitu ya, tentang penurunan angka stunting. Nah, mungkin perlu disampaikan terlebih dahulu sebelum saya bertanya lebih jauh lagi, gitu kan. Mungkin juga ada sedulur-sedulur Kemenak yang belum tahu tentang stunting. Nah, mungkin bisa dijelaskan stunting itu apa sih, Pak, Bu, gitu ya. Dan apakah stunting itu bisa diobati atau tidak? Gitu. Coba mungkin bisa dijelaskan Pak Ferry atau Putri, monggo. Kalau bicara soal stunting itu artinya adalah gagal tumbuh kembang. Gagal tumbuh kembang. Ya, dipengaruhi dari 1000 hari pertama dari masa janin itu sudah mulai bertumbuh dalam rahim ibu sampai anak usia 2 tahun. Lebih kurangnya ada 1000 hari. Itu adalah masa-masa emas di mana anak harus bertumbuh, berkembang dengan baik supaya terhindar dari namanya stunting. Nah, biasanya memang dipengaruhi banyak hal. Satu dari faktor ibu sendiri, yang mungkin karena anemia, yang mungkin karena memang ketika anak itu lahir, anak diare, kemudian tidak diminumi ASI, dan kemudian salah di dalam melakukan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Ada banyak faktor memang. Maka di 1000 hari pertama anak itu bertumbuh di dalam rahim ibu sampai anak usia 2 tahun, itu betul-betul masa emas yang harus dijaga baik-baik supaya gagal tumbuh kembang itu tidak menimpa dalam diri anak-anak kita. Oke, berarti kekurangan asupan gizi pada ibu hamil itu betul. juga sangat berpengaruh sekali ya, Pak, Betul, ya. betul. Jadi ya ibu hamil, makanya kalau dulu waktu istri hamil juga ayo minum susu gitu ya, walaupun kadang juga ada seorang ibu yang tidak suka dengan susu tapi ya harus kita paksa. Harapannya memang anak nantinya bisa tumbuh kembangnya bisa normal. Kalau menurut Putri, apakah stunting ini bisa diobati atau kalau sudah stunting ya sudah selamanya stunting begitu, Bu? Kalau diobati saya yakin juga gimana Pak Ferry, untuk pertumbuhannya sampai batas 2 tahun tadi kan? 2 tahun. Kalau sebelum 2 tahun kemungkinan asupan gizi yang harus dipenuhi itu terpenuhi, kemungkinan masih bisa Pak. Tetapi kalau sudah lebih dari 2 tahun itu kemungkinan mungkin menambah, bisa ada perbaikan gizi, Pak. menambah Perbaikan berat gizi, badan ya. dan tinggi badan anak itu yang menjadi tolak ukur dari pengukuran pertumbuhan seseorang anak itu kan. Posyandu itu kan ditimbang dan diukur tinggi badannya. Mungkin dari situ akan muncul namanya perubahan pertumbuhan anak dari tadinya berat badannya 5 kilo menjadi 5,1 lah, itu udah naik. Berarti dari penambahan makanan tambahan yang bergizi tadi
itu kemungkinan di usia 2 tahun itu masih bisa ya Pak ya, Masih batas bisa, ambangnya iya. masih bisa. Masih bisa diperbaiki. Jadi Ya. makanan tambahan Iya. gizi Iya. untuk memenuhi gizi anak. Oke, berarti yang jelas stunting bisa dicegah, gitu ya, di Bisa saat dicegah. mungkin sebelum, mungkin sebelum ibu hamil pun seorang ibu juga sudah mungkin perlu asupan gizi yang baik, begitu Betul, ya Pak Ferry. iya, Jadi betul. stunting itu bisa dicegah. Baik, Pak Ferry, di awal tahun 2025 yang lalu, Dirjen Bimas Kristen pada kantor Kementerian Agama Republik Indonesia mengarahkan gitu ya gereja-gereja Kristen untuk turut serta ambil bagian dalam pencegahan dan penurunan stunting. Iya. Nah, mungkin bisa diuraikan nih Pak Ferry, kira-kira apa sih isi dari arahan dari Dirjen Bimas Kristen itu, Pak? Iya. Arahan dari Dirjen Bimas Kristen RI itu berdasar dari sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani dari 6 kementerian dan lembaga. Jadi di tanggal 29 Agustus 2024 yang lalu ada 6 kementerian dan lembaga yang membuat nota kesepahaman supaya ada namanya pelayanan pendampingan calon pengantin dan juga pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi memang bagaimana upaya dari pemerintah itu diwakili dari 6 kementerian dan lembaga tadi membuat nota kesepahaman ditandatangani bersama supaya setiap kementerian bisa melakukan perannya masing-masing. Nah, Kementerian Agama kemudian kepada kita Bimas Kristen, Dirjen Bimas Kristen mengarahkan, ayo dong para pemimpin gereja, para pendeta, para konselor BIM-Catin, tolong dorong untuk lakukan bimbingan konseling dan juga arahkan supaya calon-calon pengantin itu mendapatkan pelayanan kesehatan. Misalnya di puskesmas atau rumah sakit terdekat, sehingga ketika mereka akan menikah, itu sudah dipastikan dulu bagaimana kondisi kesehatan fisik dari calon pengantin itu. Oke, tadi saya menggarisbawahi ada 6 kementerian dan Iya. lembaga yang menandatangani nota kesepahaman. Iya, Ya. betul. Kalau boleh tahu Pak, ini siapa saja Pak ya? 6 kementerian ini atau lembaga ini Pak? 6 kementerian itu, 1 Kementerian Dalam Negeri, Dalam negeri, Kementerian Kesehatan, oke, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan 1 lembaga BKKBN. BKKBN. Jadi ada 6 kementerian Dan lembaga, satu dan lembaga ya, lembaga, iya, satu betul. lembaga yang menandatangani nota kesepahaman. Betul. Nah, Pak Ferry dan Putri, sebetulnya tujuan dari arahan ini itu apa? Bukankah sebelumnya gitu yang saya tahu begitu ya, bahwa gereja-gereja lokal sudah mengadakan tradisi begitu, atau mungkin kalau dibilang sudah ada, mereka sudah punya cara sendiri begitu ya, untuk melaksanakan bimbingan atau pembinaan pranikah bagi jemaat yang dilayani. Ya, jadi sebelum ada pemberkatan biasanya sudah ada konseling pernikahan. Betul. Nah, gereja kan sudah ada. Terus kenapa kok ini tiba-tiba ada juga dari arahan dari Bimas Kristen untuk bisa dimasukkan tentang ini bimbingan Catin ini Pak, tentang khususnya tentang stunting ini. Sebenarnya tujuan dari arahan ini apa? Coba Putri bisa membantu Iya. menjawab. Memang benar ya, gereja-gereja lokal itu sudah melakukan pembinaan pranikah bagi para catin yang akan diberkati di gereja. Tentunya sebagai salah satu syarat untuk mereka diberkati di gereja, mereka harus melakukan pembinaan pranikah. Betul. Dan tanpa menghapus atau mengganti materi yang sudah ada di gereja lokal tersebut, Bimas Kristen Kemenak RI menegaskan dan mengarahkan agar para pemimpin gereja, jadi mengarahkan para pemimpin gereja, mungkin pendeta, mungkin majelis, mungkin konselor tadi yang sudah disebutkan Pak Ferry tadi, melakukan pembinaan pranikah bagi calon pengantin yang mewajibkan mereka para calon pengantin tadi untuk memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat. Dan ini tujuannya adalah untuk membantu menurunkan resiko bayi yang dilahirkan nanti
akan berisiko yang disebut stunting tadi. Jadi hanya mengantisipasi supaya tidak terjadi kelolosan ya istilahnya. Kalau orang perempuan misalkan itu syaratnya salah satunya kan harus TT gitu ya. Nah itu supaya tidak lolos gitu istilahnya, kok tidak TT kok bisa menikah. Nah ini kami menghimbau para pemimpin agama, pendeta, majelis konseling yang sudah memberikan bimbingan pranikah itu harus mengarahkan ke puskesmas terdekat atau pelayanan kesehatan terdekat terkait untuk persyaratan syarat untuk diberkati di gereja. Walau sekalipun di Dukcapil juga ada syaratnya itu ya dari kesehatan seperti itu, Pak. Jadi tujuannya membantu menurunkan resiko bayi yang akan dilahirkan itu stunting seperti itu. Gitu ya. Baik, memang setahu saya dari gereja juga sudah ada persyaratan. Kebetulan saya juga dulu melayani di gereja, ada persyaratan. Salah satunya juga ada surat kesehatan, dikatakan dari suntik TT gitu ya bagi calon pengantin. Kemudian ini ada lagi arahan gitu ya dari Bimas Kristen. Lalu kira-kira apa yang diberikan oleh puskesmas atau mungkin rumah sakit begitu ya Pak ya tentang kepada calon pengantin ini yang akan menikah? Bukankah mereka juga sudah suntik TT ini sudah gitu? Kira-kira apa lagi Pak yang diberikan? Oke. Sebenarnya memang Bimas Kristen menegaskan bahwa ayo pendeta dibimbing sesuai dengan materi tertulis suplemen yang sudah disiapkan oleh sinode atau gereja masing-masing tentang pembinaan. Kemudian juga tambahkan ini bahwa setiap calon pengantin wajib untuk TT, meskipun di capil nanti tidak diminta mana bukti kartu TT-nya, tidak diminta, tetapi itu menjadi satu hal yang memang harus dilakukan oleh calon pengantin, dan bidan desa sudah melakukan hal ini dan sudah akan terus mendampingi para calon pengantin supaya setiap calon pengantin dapat TT. Itu yang pertama. Jadi apa gunanya TT? Ya jelas, namanya pengantin itu pasti akan ada namanya luka ya, dari gadis kemudian melakukan hubungan pasti ada namanya luka. Nah, untuk mencegah namanya tetanus, bakteri tetanus, maka salah satu pencegahnya dengan suntik TT tadi. Memang TT itu sejak dari anak kelas 1 SD, kemudian kelas 6 atau kelas 5 SD suntik lagi, kemudian kelas berapa lagi suntik, dan itu nanti mendekati pernikahan juga akan 2 kali TT. Kemudian di puskesmas akan memastikan ketika calon pengantin itu sudah diarahkan oleh gereja, tolong cek dulu kesehatannya. Puskesmas akan melayani begini, dipastikan dulu bagaimana kondisinya, dicek darah dulu nih, dicek HB-nya berapa, hemoglobinnya berapa, apakah dia antara 12 sampai 16, perhatikan di sini, antara 12 sampai 16 itu normal, atau di bawah 12 artinya anemia. Berarti pengantin perempuan itu, calon pengantinnya itu pastikan perbaiki dulu ya HB-nya. Kemudian dicek lagi, kamu termasuk golongan darah apa? Oh, ini umum, banyak yang punya, jadi nggak masalah. Di PMI ada stok banyak, mudah didapatkan. Kalau ketika nanti ada terjadi pendarahan, kasus-kasus yang memang butuh transfusi darah, kamu sudah dipastikan, kamu sudah tahu golongan darahmu apa, resusnya apa. Kemudian juga lila itu apa? Lingkar lengan atas. Jadi lingkar lengan atas itu akan dicek, akan terlalu kurus atau terlalu gemuk kan gitu ya. Itu juga dicek ya Pak ya? Dicek ya. Nih, Pak. Dicek juga, terlalu gemuk normal. ini, terlalu kurus ini. Jadi puskesmas juga akan memberikan satu pelayanan, perbaiki dulu yuk gizimu. Kamu terlalu kurus, ayo diberikan saran. Mungkin ada beberapa tempat yang memang diberikan tambahan vitamin buat calon pengantin yang perempuan. Dan kemudian baik laki-laki maupun perempuan calon pengantin itu oleh puskesmas melakukan bimbingan konseling untuk kesehatannya. Sudah melakukan hubungan suami istri nggak sebelumnya? Ganti-ganti pasangan nggak? Pernah ke dokter karena keluhan tentang infeksi menular seksual atau tidak? Nah, ketika yang calon pengantin laki-laki atau perempuan betul-betul mengaku dengan jujur, nah ini ya. Kebanyakan nggak jujur ya Pak? Nah ini kembali lagi kepada calon pengantinnya. Oh, kami baik-baik saja Pak, kami tidak melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, kami tetap jaga kekudusan hidup, kami jaga diri kami baik-baik dan tidak pernah melakukan cek ke dokter spesialis penyakit kelamin dan seterusnya itu ya. Nah ya itu kan
tidak jadi masalah. Tetapi ketika, ya Pak, saya dulu pernah kena kencing nanah, gonor itu, kena jengger ayam. Nah ini menjadi satu penanda bahwa puskesmas akan juga memberikan pelayanan khusus. Dicek lagi. Jadi pastikan dulu kondisi dari status pengantinnya laki-laki maupun perempuan, kesehatannya bagaimana, dan kemudian memang jangan sampai muncul kemudian sebuah masalah, ibunya sudah mengandung, tetapi dari gara-gara bapaknya yang mungkin dulu kena penyakit IMS, entah gonor atau apapun itu, dan kemudian menginfeksi kandungan, akhirnya bayi yang dilahirkan cacat. Ya, ini jadi satu masalah juga. Maka ini menjadi satu hal yang memang harus memperbaiki kualitas kehidupan keluarga bagaimana, dimulai dari kesehatan itu. Jangan sampai bayi yang dilahirkan nanti cacat. Nah ini, ketika nanti bayi yang dilahirkan cacat, itu berdampak juga pada anak, berdampak juga pada kehidupan ekonomi dari keluarga, karena biaya kesehatan kan nggak murah gitu ya. Kalau anak cacat harus diterapi supaya pulih, supaya sehat. Nah ini butuh biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, inilah satu hal yang dikerjakan oleh puskesmas, mendeteksi bagaimana calon pengantin perempuan dan laki-laki, apakah sudah siap hamil, apakah bebas dari namanya IMS. Ketika itu semua sudah berjalan dengan baik, dan kemudian si ibu sudah hamil, dan kemudian betul-betul cek kesehatan rutin, dan selama pemantauan di puskesmas nanti, selama kehamilan diberikan tablet tambah darah supaya tidak anemia, maka harapannya bayi yang dilahirkan sehat. Nah itu yang menjadi satu hal yang dilakukan puskesmas ketika calon pengantin itu mau datang. Nah, kalau misalnya ini ada masalah ini, ya pihak pendeta ini diharapkan konselor dari gereja bisa konsultasi dengan pihak medis, puskesmas, dengan bidan desanya mungkin. Nah ini menjadi satu pendampingan yang dilakukan oleh gereja. Gimana nih gereja ikut ambil bagian di dalam mendampingi. Pak, saya memang lelanya nih, lingkar lengan atasnya kurang Pak, saya harus minum obat dulu, minum vitamin gitu ya, dikasih oleh medis tadi. Ya Pak Pendeta bisa mendoakan, bisa menguatkan, bisa terus mengingatkan sebagai bentuk pendampingan bagi calon pengantin. Jadi Pak Pendeta bukan itu urusannya puskesmas, enggak hanya sebatas itu, tetapi betul-betul ikut ambil bagian di dalamnya, memantau bagaimana kesehatan fisiknya, kemudian suplemen juga akan tetap diberikan, suplemen materi, bimbingan konseling itu juga akan tetap diberikan. Jadi inilah satu upaya pemerintah, tolong untuk para pendeta, para konselor, bimbingan catin gereja, tolong ya, pastikan bahwa calon pengantin sehat dan akan melahirkan generasi yang sehat juga. Baik, Pak Ferry Butri, kalau saya mendengar tadi gitu ya, yang dijelaskan, berarti maksud dan tujuan dari pemerintah itu sendiri memberikan penekanan agar para catin gitu ya, calon pengantin ini yang hendak menikah ini diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Itu sangat baik begitu ya. Itu sangat baik bagi calon pengantin itu sendiri. Tetapi memang gitu kan, seringkali ya hanya sekedar pokoknya bawa surat kesehatan, minta surat kesehatan, begitu, bener nggak sih? Yang lebih gampang gitu kan, nggak usah cek lengan apa ini bener kayak gitu kan. Kalau suruh ngaku sudah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, atau juga mungkin itu juga kebanyakan banyak yang bohong daripada berterus terang, begitu ya. Ini memang tugas seorang pendeta, hamba Tuhan atau konselor itu juga memang perlu menyampaikan hal-hal ini, hal yang penting ini kepada calon pengantin itu sendiri. Nah mungkin ada pengalaman Pak Ferry atau mungkin Putri yang pernah menangani calon pengantin, maksud saya bahwa calon pengantin ini tidak mau berterus terang gitu ya. Mungkin pernah punya pengalaman seperti ini, atau wah kebetulan calon pengantin yang ditangani baik-baik saja mungkin. Gimana? Ya Putri punya pengalaman? Kalau selama ini aman ya. Kalau Pak Ferry yang lebih berpengalaman ini. Memang beberapa kesempatan di gereja saya diberikan tugas oleh Bapak Gembala untuk memberikan bimbingan konseling. Ya. Jadi materi-materi yang sudah disiapkan oleh sinode di gereja kami sampaikan. Iya, dan saya mungkin yang
materinya itu mungkin antara gereja yang satu dengan yang lain berbeda ya. Tapi paling tidak pasti ada tentang kesehatan itu juga Betul, ada pasti gitu, ada ya. Nah, ketika masuk dalam materi tentang kesehatan reproduksi, saya juga menyinggung nih, tolong ya, ini menjadi satu hal yang memang penting. Tolong kamu cek kesehatanmu di puskesmas. Kalau kemarin sempat saya tanya itu ya, barusan saya tanya juga kepada seorang tenaga medis di puskesmas tempat saya ada, katanya dengan uang 50.000 untuk calon pengantin itu masih ada kembaliannya, murah ya. Masih bawa uang 50.000 untuk 2 orang masih ada kembaliannya. Dan kalau misalnya si calon pengantin perempuannya itu anemia, masih dikasih obat tablet tambah darah gitu ya. Nanti ada pelayanan namanya suntik TT. Kenapa TT ya? Tadi ya untuk menjauhkan dari namanya bakteri tetanus, kejang otot. Dan memang ini menjadi satu masalah juga gitu ya dalam kehidupan masyarakat kita. Dan sejauh saya mendampingi calon pengantin itu saya mengarahkan. Cuman kelemahan saya waktu itu sebelum keluar arahan ini, sudah cek ke kesehatan, sudah Pak, gitu ya. Hanya sebatas itu aja, gitu ya. Tetapi tidak masuk gimana, kemudian masuk hasilnya bagaimana, apa yang perlu diperbaiki, apa yang bisa saya dukung dalam doa untuk pergumulanmu tentang masalah kesehatan. Saya belum ke situnya, hanya mengarahkan aja. Sudah cek ya, sudah ya, hasilnya baik ya, sudah Pak, oke, gitu aja. Jadi harapannya lebih dalam lagi dan lebih intens lagi membahasnya. Siap ya. Dan memang ketika nanti ada satu masalah yang mungkin saya belum pernah nemui, ini kelihatannya nggak jujur nih. Nah ini, dan kemudian pernah melakukan hubungan suami istri, dan saya misalnya nih tahu nih yang laki-laki suka ganti-ganti pasangan dan sering melakukan hal seperti itu. Nah itu tetap menjadi satu masalah ketika saya juga ikut mendampingi secara rohani bagi calon pengantin. Cuman sejauh ini saya belum menemuinya. Ada beberapa tantangan, memang tantangan di lingkungan kita, bahwa seringkali anak-anak muda sekarang kan diperhadapkan masalah gampangnya akses internet. Betul. Dan itu ternyata membuat suatu pemikiran yang baru, masalah yang baru buat kita, bahwa di tengah gampangnya akses yang tanpa batas itu, baik laki-laki atau perempuan pun gampang akses apapun, ya. Termasuk hal yang tadi, melakukan hal yang sembrono, melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Dan kemudian muncul yang namanya penyakit IMS, infeksi menular seksual. Dan menjadi tantangan, jangan sampai itu semakin bertambah banyak. Tetapi kenyataannya memang ada banyak kasus. Ketika saya lihat beberapa konten di media sosial, ada beberapa dokter spesialis obgyn itu memang bersaksi, dan dia bikin konten yang sebenarnya tujuannya itu mengedukasi remaja dan kita, bahwa sekarang ini loh, banyak anak-anak usia belasan sudah melakukan hubungan pranikah, ini sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Mereka masih umur 16, ada yang kena gonor gitu ya. Ada banyak hal, dan kemudian menularkan kepada pacarnya. Pacarnya belum dinikahi sudah hamil duluan dan kena IMS misalnya. Ini jadi masalah, tantangan buat lingkungan kita. Nah, inilah yang harus kita segera perbaiki. Bagaimana kami sebagai penyuluh juga ikut ambil bagian mengedukasi anak-anak remaja. Ayo jaga hubunganmu, gitu ya. Jangan pacaran dulu ketika kamu masih SMP, SMA. Ini menjadi satu hal yang memang jadi bagian dari kami sebagai penyuluh agama, supaya mengedukasi anak-anak tidak pacaran dulu, supaya tidak terjadi namanya hubungan suami istri sebelum menikah. Tujuannya ke sana memang, sebab yang namanya anak SMP, SMA itu kan labil ya emosinya. Dan biasanya satu pasangan itu memaksakan keinginannya kepada pasangannya. Kalau kamu pacarku, kamu cinta aku, buktikan dong cintamu. Nah, kalau laki-laki tujuannya ke arah fisik gitu ya, ke arah hubungan tadi, nuntut itu, nuntut ini, nuntut itu. Kalau enggak tak putus. Nah, seringkali anak SMP, SMA itu belum siap untuk kecewa, diputus, belum siap, takut diputus, ya udahlah, aku cinta kamu, buktinya ini. Nah, ini jadi tantangan buat kita di masyarakat kita. Kalau Putri mungkin menambahkan.
Sudah diborong sama Pak Ferry ya. Ya kalau saya yang menjadi tantangannya itu seringkali angka kematian anak ketika dilahirkan itu juga tinggi ya. Mungkin dari kebelum siapan perempuan untuk mengandung tadi, kemudian melahirkan dan akhirnya merenggut nyawa jabang bayinya. Bayi yang dilahirkan itu meninggal. Mungkin ada juga yang mungkin yang sudah dikatakan Pak Ferry tadi, menikah di usia dini. Ya, pernikahan dini itu yang menjadi topik kalau saya sudah menyampaikan untuk beberapa kelompok binaan remaja terkait dengan menjaga kesehatan alat reproduksi kita. Kemudian yang kedua, mencegah pernikahan dini. Itu yang tantangan yang terbesar bagi generasi remaja saat ini, karena pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik ya. Jadi kalau dia bergaul dengan orang yang tidak jelas, kemudian tadi sudah dijelaskan Pak Ferry ya, menikah sudah hamil duluan ya, melakukan hubungan seksual itu. Kemudian ada juga tantangannya begini Pak Win, tentang kesiapan bagaimana pasangan yang memutuskan untuk menikah itu apa ya namanya ya, kebelum siapan. Jadi istilahnya belum waktunya usia itu sudah ditentukan dari pemerintah kan. Usianya kan sekarang berapa Pak Ferry? 20, laki-laki 25, perempuan 19 atau 20 iya. gitu ya. Banyak sekali sekarang fenomena yang ada di bawah usia itu, mereka sudah menjadi pasangan suami istri seperti itu. Jadi pernikahan dini yang paling banyak saat ini menjadi PR kita bersama untuk memberikan penyuluhan terkait pencegahan pernikahan dini. Kalau saya mungkin saya tambahkan itu. Iya, tantangan berikutnya ya, anak-anak remaja sekarang seringkali ditemukan anemia. Karena apa? Ya mungkin kurang serat, kurang buah dan sayur. Zat besi kurang diasup, dan terlalu banyak makan karbohidrat dan makanan mengandung tinggi kalori, tinggi gula. Tepung-tepungan, semua makanan, jajanan-jajanan, keripik-keripik yang mengandung natrium yang tinggi juga, itu ternyata berpengaruh pada keseimbangan hormonal. Dan ini jadi tantangan tersendiri juga. Kenapa sih anak-anak sekarang kok seperti ini? Tidak seperti yang dulu gitu ya. Ya karena gaya makanan aja udah beda gitu ya. Kalau dulu makan buah sayur itu satu hal yang biasa diasup setiap hari. Sekarang kalau nggak makan itu yang tinggi natrium, yang tinggi gula, tinggi lemak, itu anak-anak nggak suka karena dianggap kurang enak gitu ya. Padahal ternyata itu berpengaruh pada kesehatan hormonalnya tidak seimbang, sehingga itu berpengaruh pada kondisi di mana anak perempuan itu akan kena sindrom namanya sindrom PCOS. Secara medis apa saya lupa namanya itu, PCOS, di mana kelebihan hormonal satu sisi sehingga tidak seimbang, berpengaruh pada kesehatan kandungannya, dan kemudian sulit tuh untuk wanita itu hamil. Itu satu. Belum lagi ketika anak perempuan itu dari sejak umur belasan tahun suka pelihara kucing misalnya, atau bapaknya suka pelihara burung. Jangan disalahkan burung atau kucingnya. Iya, tapi kotorannya itu loh yang seringkali mengandung tokso. Jadi inilah yang seringkali menjadi satu perhatian yang memang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Pelihara kucing boleh, tapi bagaimana kamu melakukan kotoran-kotoran itu supaya kamu tidak kena tokso. Nah ini, siap nggak ketika nanti pasangan calon pengantin akan menikah, kena tokso ini, kamu terapi dulu. Dan itu biayanya nggak murah. Ketika kamu nanti menikah, memaksakan diri menikah, kalaupun kamu hamil, ada kemungkinan janin akan dilahirkan, bayi akan dilahirkan cacat. Siap nggak? Terapi dulu, dan terapinya pun juga tidak singkat, butuh waktu. Nah ini yang perlu memang diberikan oleh pendamping, seorang pendamping baik secara medis maupun secara rohani. Kita sebagai pendamping rohani bisa memberikan itu kepada calon-calon pengantin. Gitu. Wah, ternyata banyak sekali tantangannya, begitu Pak Ferry ya, banyak sekali tantangannya. Nah,
Maka dari tantangan-tantangan yang ada itu Bimas Kristen, ya Bimas Kristen RI khususnya mengarahkan agar gereja-gereja lokal ini harus turut terlibat gitu ya dalam upaya menurunkan angka stunting dan sekaligus mengupayakan peningkatan kualitas kehidupan keluarga dengan cara mewajibkan calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Tentunya harus bekerja sama begitu ya Pak ya, antara kalau kita sebagai penyuluh kita sudah memberikan pengarahan, kemudian dari Bapak Ibu rohaniwan, pendeta, konselor dan juga semuanya harus terlibat untuk turut serta mensukseskan program dari pemerintah ini. Baik Pak Ferry dan Bu Tri, jika boleh dijelaskan bagaimana pandangan Alkitab mengenai hal ini. Nah, bagaimana ini Pak Ferry atau Bu Tri? Ya, salah satu ajaran dari Kristen ya, itu adalah tentang perlunya menjaga kesehatan tubuh kita. Ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat 20 di sana mengatakan bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya sebagai orang Kristen kita harus bertanggung jawab atas kesehatan tubuh kita, baik secara jasmani, tubuh kita secara fisik dan secara mental gitu ya, secara rohani kita. Sehingga kita perlu juga menjaga tubuh, jiwa dan roh kita itu tetap segar, sehat gitu ya. Mungkin seringkali kita dengar dalam kehidupan kita kalau secara rohani mungkin tidak bisa diukur ya Pak Win dengan kasat mata gitu. Kelihatannya dia rajin berdoa, dia rajin beribadah, dia rajin melakukan hal-hal rohani, tapi belum tentu dia bisa menjaga tubuh jasmaninya itu dengan pola makan, pola hidup yang sehat gitu. Jadi harus seimbang. Kita sebagai orang yang sudah dipercaya dengan tubuh ini ya kita bertanggung jawab untuk menjaga supaya rohani kita sehat, siraman rohani kita sehat, kemudian tubuh secara jasmani juga pola hidup sehat kita juga harus kita lakukan, itu sebagai tanggung jawab kita. Jadi tidak usah dioyak-oyak seperti tadi ya, ayo ke puskesmas gitu, tidak usah perlu dioyak-oyak. Ada kesadaran dari diri kita untuk menjaga tubuh kita dari segala tantangan-tantangan penyakit tadi yang akan kita hadapi. Tapi mari saya mengajak semuanya untuk menjaga jasmani kita sehat, pola makan yang sehat, gaya hidup yang sehat, dan juga rohani yang sehat tentunya jadi seimbang gitu. Betul. Mungkin Pak Ferry mau menambahkan Pak Ferry. itu. Ya, memang kalau di dalam Alkitab Paulus sendiri menggambarkan tubuh kita sebagai kemah. Ya, selama kita masih ada di kemah kita saat ini, ya memang umur kita kalau Mazmur bilang 70 sampai 80 tahun kita diberikan tempat dengan tubuh ini, dengan kemah ini. Yuk kita rawat baik-baik. Dan memang panggilan Tuhan bagi kita di dalam kitab Kejadian, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Itu artinya ada panggilan bahwa kita memang perlu untuk beranak cucu. Artinya bagaimana kita melahirkan generasi anak-anak yang sehat, yang kuat, yang cerdas. Sebab di dalam kehidupan kita yang sehat, anak-anak kita yang sehat, yang kuat, yang cerdas, itu tentu akan mendukung setiap program pemerintah demi kemajuan dan perkembangan kemakmuran negara kita. Di mana ada anak yang sehat, keluarga yang sehat, di situ ada gereja yang kuat, ada masyarakat yang kuat, ada negara yang kuat. Nah, inilah satu tantangan yang memang harus kita terus sampaikan kepada segenap masyarakat. Ayo kita hidup dengan tubuh, dengan jiwa, dengan roh. Selama kita hidup, kita punya tubuh ini, punya jiwa dan punya roh. Dengan jiwa, ayo kita belajar nih. Kita belajar salah satunya ketika kita nonton podcast ini, kita tahu, oh jiwa saya diisi nih, saya berikan pemahaman yang baru nih. Jiwa saya diisi nih dengan kebenaran firman Tuhan nih, jiwa. Dan roh kita yang selalu berharapkan pertolongan Tuhan dengan doa-doa dan syukur kita, penyembahan kita, roh kita.
tubuh kita, ayo kita rawat baik-baik, kita butuh makan, makanan-makanan yang sehat dan bergizi, kita jaga pola hidup bersih dan sehat. Nah ini satu hal yang memang harus kita lakukan. Ini suatu panggilan kita sebagai orang percaya. Baik, wah luar biasa sekali ini. Baik, jadi memang harus ada keseimbangan tadi ya. Ini sangat perlu sekali. Orang kalau terlalu religius tapi tidak menjaga pola makan, hidupnya juga sama aja. Jadi memang harus ada keseimbangan begitu ya. Baik, Pak Ferry dan Bu Tri mungkin perlu disimpulkan atau mungkin memberikan ajakan pada sedulur-sedulur Kemenak semuanya. Monggo Pak Ferry atau Bu Tri. Ya, saya mengajak segenap masyarakat Kristiani, umat Kristen, mari kita bersama-sama bergandengan tangan mengupayakan satu tujuan, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga kita. Mari kita mulai jaga keseimbangan kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Satu tantangan pemerintah adalah bagaimana berupaya keras untuk menurunkan angka stunting di dalam kehidupan anak-anak kita, generasi kita yang akan datang. Yuk, sebelum mereka, anak-anak kita mungkin akan menikah, tolong sadari bahwa penting untuk cek dulu kesehatannya. Pastikan semuanya baik, semua dalam pertolongan dan berkat Tuhan, sehingga akan siap untuk melahirkan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Dimulai dari tubuh yang sehat juga. Putri mengenal tambahan? Kalau saya, para orang tua tugasnya bagi ibunya anak-anak remaja yang untuk mempersiapkan ke jenjang pranikah, mari tetap mendorong, tetap mendukung supaya anak-anak kita rajin dan senang gitu ya memeriksakan kesehatannya gitu. Dan yang untuk anak-anak remaja khususnya, mari kita jaga tubuh kita supaya tubuh kita tetap sehat sehingga kita juga menjadi pribadi yang kuat. Itu saja Pak Win mungkin. Baik, terima kasih Pak Ferry dan Putri yang sudah bersama-sama dengan saya di podcast Penyuluh Kristen di hari ini. Sedulur Kemenak dimanapun kalian berada, mari kita bersama-sama mendukung program dari pemerintah untuk mencegah atau percepatan pencegahan penurunan angka stunting. Kita tidak bisa sendiri, kita harus bersama-sama turut serta terlibat kita dalam pencegahan penurunan angka stunting. Dan tidak terasa sampai di sini kebersamaan kita di podcast Penyuluh hari ini, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati sedulur-sedulur Kemenak semuanya. Dan sekali lagi bagi sedulur Kemenak yang belum subscribe, ayo segera subscribe di YouTube Kemenak TV ya, di Kemenak TV SMKD yang sudah tertera di sini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya sedulur-sedulur Kemenak bisa mendapatkan pemberitahuan yang pertama. Baik, ada gajah perutnya bunting, gajah ngamuk ditangkap pawang. Mari cegah stunting dengan hidup sehat dan gizi seimbang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom.